Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dengan saya, Hiransi dari Spirit of Servant. Saudara-saudara, kali ini kita akan menseringkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara-saudara, pemazmur ini ditulis setelah masa pembuangan, di mana orang Israel mengalami kedahsyatan akan pertolongan Tuhan, sehingga mereka mau bersorak-sorai memuji Tuhan dengan kedahsyatan yang mereka alami bersama Tuhan Allah. Saudara, mereka bukan hanya bersorak-sorai, tetapi di sini mereka menjelaskan bahwa mereka mengajak segala isi bumi itu bersorak-sorai bagi Tuhan. Artinya bahwa mereka mau Allah itu disembah oleh segenap bumi. Mereka mau memperkenalkan Allah yang sungguh dahsyat. Allah yang membebaskan mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh berdaulat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah hati Allah bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa. Allah sungguh mengasihi bangsa-bangsa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak melepas tangan tentang kehidupan ciptaannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih datang berkunjung kepada manusia. Yang walaupun manusia telah diusir dari Taman Eden, namun saudara, penyertaan Tuhan masih ada bagi setiap manusia. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 menjelaskan di sana bahwa akan ada seorang anak manusia yang dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa, yang dapat menyatukan kembali hubungan Allah dan manusia, yang dapat merobohkan tembok pemisah itu. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi manusia. Saudara-saudara, sebenarnya ketika Allah mengasihi manusia, harusnya manusia itu tahu bahwa Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa. Seharusnya tahu, saudara, bahwa hidup kita ini, hidup segala suku bangsa ini di dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan ingin supaya setiap bangsa di muka bumi ini dapat mengenal Dia yang adalah kasih, yang adalah penyayang. Saudara-saudara, tema kita adalah hati Allah bagi bangsa-bangsa. Saudara, mengapa Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa? Dari latar belakang tadi menjelaskan bahwa Allah mengasihi karena manusia itu adalah ciptaannya sendiri. Saudara-saudara, poin pertama adalah mengapa bangsa-bangsa harus mengenal bahwa Allah mengasihi mereka. Ya, mengapa bangsa-bangsa harus mengenal hati Allah yang begitu mengasihi mereka? Saudara-saudara, poin ini menggambarkan mengapa bangsa-bangsa harus mengenal hati Allah, supaya mereka dapat diselamatkan, saudara. Mengapa bangsa-bangsa harus mengenal hati Allah? Supaya mereka tahu bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang disembah. Tidak ada nama lain yang pantas dipuji di dalam nama Yesus satu-satunya. Saudara, inilah mengapa Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu sadar bahwa hidup mereka harus dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bangsa-bangsa harus mengenal hati Allah yang sungguh mulia itu? Mengapa saudara mereka harus mengenal hati Allah? Supaya mereka selain diselamatkan, supaya mereka hidup memiliki arah dan tujuan, saudara.
Itu tujuannya mengapa mereka harus mengenal hati Allah yang lemah lembut. Lalu kedua pertanyaannya adalah bagaimana agar bangsa-bangsa dapat mengenal hati Allah? Selain tadi pertanyaannya mengapa bangsa-bangsa harus mengenal hati Allah, pertanyaan kedua bagaimana mereka harus mengenal hati Allah? Saudara, di ayat yang ketiga di sana, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Di sana menggambarkan ada ajakan, ceritakanlah perbuatan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ini menjadi tugas mulia yang diberikan Tuhan bagi setiap umat-umat pilihannya saat ini. Ini menjadi tugas kita, saudara. Tugas kita adalah supaya kita menceritakan kedahsyatan Tuhan, keselamatan yang daripada Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus, mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Saudara, bukti dia mengalahkan maut. Kita harus menceritakan tentang itu bagi orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung bumi, saudara. Lalu ketiga, saudara, pertanyaannya apa akibatnya jika bangsa-bangsa mengenal Allah? Akibatnya adalah mereka akan sungguh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Selain mengalami pemulihan, mereka akan memiliki kehidupan yang sungguh menakjubkan. Artinya memiliki masa depan yang akan terjamin, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Akibatnya itu, saudara, jika mereka sudah mengenal hati Allah, bukan hanya mengenal, lalu mereka sudah mendengar hati Allah. Bukan hanya mendengar, tetapi ketika mereka menerima hati Allah itu, menerima Yesus sebagai Tuhan, maka mereka akan mengalami, saudara, hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita saat ini adalah menceritakan akan kedahsyatan Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat, bagaimana Tuhan datang menjadi manusia hanya untuk menebus setiap dosa manusia. Hati Allah ada bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, saudara, setiap kita harus menjadi agen misi Allah. Kalau Allah mengasihi bangsa-bangsa, kalau hati Allah sungguh mengasihi bangsa-bangsa, maka hati Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita harus mengasihi bangsa-bangsa sampai kepada ujung bumi, sampai mereka mendengar nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, biarlah firman hari ini, renungan ini membawa kita untuk selalu giat memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.